Saya lanjutkan ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau gitu saya tutup aja ya wajah saya ini. Mungkin ada gangguan juga nih ya. Oke. Untung saja settingnya Anda boleh masuk kapan saja ya. Sebelum saya hadir. Kalau nggak repot. Nah, baik. Saya akan mulai dengan yang paling dasar ya. Mungkin ini belum dibahas oleh Bu Vera ya. Tidak akan penuh saya bahas ini. Nanti Anda baca aja ya. Satu istilah penting di dalam ilmu sosial. Namanya adalah sistem sosial pedesaan. Ya. Apa itu sistem sosial? Yaitu sesuatu yang atau sesuatu yang mendukung kehidupan sosial, ya, kehidupan masyarakat, ya, atau unsur-unsur yang terkait yang mendukung kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial, ya, dan khususnya ini di pedesaan. Ini adalah bagian dari kuliah sosiologi. Ya, kalau Anda ingat kuliah sosped atau sosiologi kebudayaan semester lalu, Anda mengingat istilah kelembagaan atau institusional, juga mengingat istilah struktur sosial. Ya, masih ingat ya? Kalau lupa nanti baca lagi ya. Nah, ini adalah tulisan dari Pak Profesor Dr. Margono Slamet. Ya, beliau sudah tidak ada. Untuk membahas beberapa hal penting di dalam organisasi petani. Judulnya ditambah dengan defisiensi petani sebagai manajer usaha tani ya. Kehancuran atau hal-hal yang bisa menyebabkan petani menjadi gagal di dalam tindakan sebagai manajer usaha tani. Oke. Karena nanti organisasi petani adalah sebagai penguat dari petani sebagai manajer. Saya teruskan ya. Nah, Ya, Pak. ini sistem sosial pedesaan. Petani pada umumnya hidup dan tinggal di pedesaan sejak kecil, ya. Perkembangan karakter dirinya tidak hanya dipengaruhi oleh keluarganya, tetapi juga oleh lingkungannya. Ya, itu yang paling penting ya. Ya kita sebetulnya adalah orang-orang atau manusia yang tidak tumbuh oleh diri sendiri, tidak tumbuh hanya oleh keluarga, tapi tumbuh oleh perkembangan lingkungan. Ya. Nah, itulah makanya lingkungan menjadi penting dalam mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup petani adalah alam dan masyarakat sekitarnya. Di antara Anda juga sebetulnya adalah bagian dari petani. Anda tinggal di kampung Anda, mungkin sejak kecil ikut dengan orang tua yang menjadi petani. Ya. Apa yang ada di lingkungan sekitar jelas mempengaruhi perkembangan karakter kita masing-masing. Ya. Ada yang peka sekali dengan tanaman, ada yang peka sekali dengan ternak, dia bisa emosional karena layunya tanaman, ya kan, atau juga bisa gembira dengan nampak gembira tanaman. Nah, saya kira begitu kira-kira ya. Kita tidak akan membahas masalah lingkungan hidup petani, tapi membahas dengan sosialnya. Yang dimaksud lingkungan sosial petani adalah masyarakat di mana petani itu tinggal dan berada, ya. Oke. Nah, masyarakat tempat kelahiran yang dibesarkan sampai dewasa berprofesi sebagai petani sampai saat ini jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sudah kita bahas tadi ya. Saya baca yang kuningnya. Bertani sebagai sumber penghidupan petani juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Catat baik-baik itu ya. Jadi bertani itu juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitarnya. Oke. Nah, saya baca yang ini. Dengan teori sosial kita akan melihat komponen-komponen yang membentuk sistem sosial ya. Komponen itu elemen atau unsur ya. Di sini Pak Margono menyebutkan ada 5 unsur yang membentuk masyarakat pedesaan ya sebagai sebuah sistem sosial. Kalau ada yang mau nanya langsung bersuara aja ya, jangan ditahan-tahan ya. Ada 5 komponen elemen yang membentuk masyarakat pedesaan sebagai suatu sistem sosial ya. Ada 5. Yang pertama pendidikan. Ya. Pendidikan baik formal maupun non formal maupun informal. Apa itu Pak formal? SD, SMP, SMA itu formal. Perguruan tinggi punya kurikulum yang jelas, punya waktu yang jelas, ya, punya tahapan yang jelas. Non formal pelatihan, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah umum, ya kan, atau penyuluhan itu non formal. Ya, per topik saja, tidak ada ijazahnya, ya. Tidak ada pula waktu yang ditentukan kapan, ya. Nah, kecuali pelatihan biasanya sejam atau sehari atau 2 hari.
Informal itu adalah pendidikan yang Anda alami dengan orang tua, dengan keluarga besar, dengan orang di kampung ngobrol-ngobrol ya. Nah, itu adalah pendidikan informal. Tak ada pola, tak ada kurikulum, tak ada topik, tak ada tema ya. Tapi kita mengalami proses pendidikan ya, melihat adat budaya kita dan lain-lain. Sampai sini paham kira-kira? Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, semuanya itu memberikan pencerahan kepada kita, kepada masyarakat kita ya. Pencerahan maksudnya memberikan arahan mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang penting dan mana yang nggak penting, mana yang boleh dikontrol, mana yang nggak boleh dikontrol, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak ya. Supaya masyarakat jadi berdaya ya, menumbuh keberdayaan ya, gotong royong dan lain-lain. Melalui pendidikan masyarakat dapat pengetahuan, knowledge, dapat keterampilan dan juga dapat sikap mental ya. Semuanya jenis kemampuan yang diperlukan ya di dalam perkembangan masyarakat. Ini terpotong nampaknya. Pengetahuan dan keterampilan yang sikap mental ya. Ini bahasa-bahasa penyuluhan, pengetahuan, keterampilan, sikap mental ya. Oke, saya teruskan dulu. Oke ya. Nah, ekonomi dalam arti luas yang mencakup produksi. Nah, ini tadi pertama adalah apa? Pendidikan. Yang kedua adalah ekonomi. Ya. Kata kuncinya adalah produktivitas, ya, keberlanjutan, usaha mesti berlanjut, ya, sustainable istilah sekarang, efisien. Ya, ini ekonomi itu mesti produksi, produktivitas, mesti berlanjut dan mesti efisien. Usaha tani juga begitu. Ya, usaha tani juga harus produktivitas, harus berlanjut dan efisien ya. Fungsi ekonomi mempertahankan hidup, survival dan pengembangan ya. Ya, jadi kita kalau nggak punya ekonomi makanya jadi nggak bertahan hidup ya. Tapi demi bertahan hidup maka orang akan melakukan tindakan ekonomi yang negatif, ya, yang kriminal ya. Dalam rangka mencari makan maka dia merampok atau mengambil ya. Itu namanya mempertahankan hidup ya. Kalau kata orang Minang, pada bacaka do galang-galang, ancak bacaka do orang lain. Ya, pada menahan kelaparan, maka dia berani berbuat sesuatu yang negatif dan bahkan kriminal. Ya. Dan yang kedua, jika kehidupan sudah cukup, maka dia akan melakukan pengembangan. Ya, pengembangan usaha dan lain-lain. Ya. Nah, Anda juga membuat pengembangan individu lewat pendidikan, tapi didukung oleh ekonomi keluarga dan mungkin ekonomi keluarga besar. Ya. Yang ketiga, kekuasaan atau power ya. Nah, ini elemen yang berikutnya. Pasti ada di tengah-tengah masyarakat. Ada kekuasaan, ada yang berkuasa atau ada yang jadi ketua yang mengatur dan lain-lain ya. Fungsinya mengatur ya. Pengatur ya, mengawasi, mendinamiskan ya. Membuat aturan dan membuat ketertiban. Siapa orang? Banyak orang-orangnya ya. Ada Pak Desa, ada Pak Nagari, ada Wali Nagari, ada ini kampung ya kan. Ada satpam, ada hansip dan lain-lain ya. Itu adalah kekuasaan. Oke, ada Pak Lurah, Pak Camat sampai kepada Pak Presiden. Nah, struktur sosial. Nah, ini dia ya. Jadi tolong nanti Anda lihat ya. Kita akan bahas kuliah kita di titik yang 4 ini deh. Struktur sosial. Tolong distabilu nanti di rumah atau sekarang tulis di kertas. Kita akan fokus pada elemen struktur sosial yang mencakup keluarga, kelompok-kelompok sosial. Nah, ini dia. Kelompok petani, organisasi masyarakat, termasuk petani, ya, dan kelompok-kelompok bisnis, termasuk kelompok usaha tani, ya. Jadi kita akan fokus pada nomor 4 ini, ya. Mesti saya kasih warna hijau kemarin, ya. Oke. Fungsi ini adalah sebagai pelaku, nah, aktor, sekaligus penerima manfaat. Jadi aktor ia juga, penerima manfaat ya juga beneficiaries ya, namanya beneficiaries atau user, pemakai ya, dan itu akan melakukan kerugian atau manfaat dari adanya semua komponen sosial ya, dan sering orang sebut dengan pemangku kepentingan atau stakeholder. Sampai sini penjelasan saya paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Halo Pak. Paham, Pak. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Pak. Terdengar, Pak. Baik ya, baik. Ya, stop ya, oke. Baik, nah yang kelima keagamaan ya. Ini adalah elemen keagamaan ya.
mencakup hal-hal yang dilakukan dalam rangka kita beragama, ya, beribadah, ya kan, rumah ibadah, ya, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, kepedulian kepada kemanusiaan, kepada alam, ya kan, kepatuhan kepada Tuhan, ya kan, pengendalian kehidupan kita secara moral, etika, kebersamaan, kerukunan, itu sebetulnya adalah nilai-nilai agama, ya. Saya nggak bicara soal agama, ya, tapi nilai-nilai keagamaan, ya. Nah, apa itu fungsinya? Memberikan pencerahan moral, ya kan, pendakwah atau apa namanya, misi-misi keagamaan, ya, yang membangun kebersamaan dan gotong royong serta kerukunan, ya. Oke, kita nggak bahas ini, ya. Jadi apa yang terjadi? Yang ingin saya katakan, salah satu elemen penting dari struktur atau sistem sosial itu adalah apa? Mana tadi? Ini dia, ya. Salah satu elemen penting dari sistem sosial adalah struktur sosial. Kita akan fokus pada organisasi masyarakat, khususnya organisasi petani. Kelompok bisnis, khususnya kelompok bisnis usaha tani. Oke, ya. Nanti, ya. Nah, itu dasar teori kita, itu dasar kuliah kita pada setelah mid semester ini, ya. Jadi ada dasar teorinya. Saya letakkan dia di dalam apa tadi? Di dalam sistem sosial pedesaan, ya. Oke. Baik, ada 5 unsur tadi pendidikan, saya ulang apa tadi? Ekonomi, kekuasaan, dan struktur sosial dan keagamaan. Khususnya pada nomor 4 ini, nanti kita kasih warna hijau ini, ya kan, adalah mereka sebagai pelaku dan penerima manfaat atau mungkin bahkan kerugian dari semua sistem sosial yang ada, semua komponen sosial yang ada, ya. Dan mereka sebut sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder, ya. Saya teruskan. Nah, selain kondisi yang berbeda, setiap komponen sistem sosial saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, ya. Fungsi dari masing-masing komponen sistem sosial adalah untuk memfasilitasi, ya, menyediakan, membantu kehidupan warga masyarakat, ya. Dengan lain kata, masing-masing komponen harus bisa memberi manfaat. Nah, jadi semua elemen tadi mesti memberi manfaat kepada masyarakat, gitu ya, kepada warga. Kalau ada elemen yang nggak memberi manfaat, ya itu akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kalau nggak ada pendidikan, kurang sejahtera, ya kan. Nah, sekarang hari kita mengalami yang namanya kerumitan dalam kehidupan, ya. Kuliah nggak bisa datang, kumpul nggak boleh, ya kan. Tapi ada pola baru yang disebut dengan ini, pola online, ya kan, pakai WA, pakai HP, pakai internet dan lain-lain, ya, pakai video, ya. Oke. Sengaja saya gunakan Zoom dulu yang pertama supaya kita bisa ngobrol dulu, ya. Nanti kalau keberatan Anda dengan Zoom, ya kita cari jalan lain, kan. Kita kirim video dan lain-lain, ya. Oh ya, lupa saya, di Island pun saya udah kirimkan satu video bagus, linknya cuman, ya bisa Anda buka nanti linknya di YouTube, tentang satu organisasi petani yang luar biasa, yang telah menjadi sangat tradisional, ya, itu di Bali, ya, namanya Subak. Nanti bisa Anda lihat videonya, bagus banget, ya. Bagaimana masyarakat di sana membangun sebuah sistem sosial yang luar biasa. Ya, sebetulnya di kampung lain juga ada, cuman yang tersedia video itu, ya. Oke. Kalau nanti Anda bisa buat video kepada warganya agar mereka dapat mempertahankan hidupnya. Nah, jadi tolong lihat tadi, ya. Jadi sistem sosial itu dengan 5 komponennya untuk membantu memfasilitasi kehidupan warga, mempertahankan hidupnya, ya, dan sekaligus mengembangkan kualitas hidupnya secara individu maupun secara bersama-sama, ya. Kalau kenyataannya warga masyarakat tidak mampu bertahan hidup atau tak mampu mengalami perkembangan, berarti warga itu mengalami defisiensi suatu fungsi. Nah, tolong tulis di kertas Anda dulu, ya, istilah baru, defisiensi, ya. Saya ulang, kalau kenyataannya warga masyarakat tidak mampu bertahan hidup, ya, kalau ada di antara warga kampung Anda yang tidak mampu bertahan hidup, kelaparan, ya mudah-mudahan tidak, ya, tidak punya pekerjaan yang bagus, ya kan, tidak mampu dibiayai hidupnya oleh warganya, oleh keluarganya, oleh warganya, maka sebetulnya itu ada sesuatu yang salah, ya.
dalam istilah Pak Margono disebut dengan terjadi defisiensi. Ya. Berarti apakah keluarganya nggak menghidupinya? Apakah struktur sosial sebagai warga masyarakat tak bisa membantu hidupnya? Nah, itu dia. Nah, saya kira ini kajian sosiologis yang tidak terlalu penting untuk kita bahas terlalu dalam ya. Tetapi apakah organisasi petani juga mengalami pengalaman defisiensi? Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang defisiensi? Saya tunggu pertanyaan, silakan. Jangan ragu sendirian, silakan bertanya. Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Karena saya tidak bisa melihat wajah Anda ini. Saya tak bisa melihat wajah Anda. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, ya kalau tidak ada nggak apa-apa. Ya, saya berharap Anda memang betul-betul paham ya. Oke, saya teruskan ya. Saya teruskan. Oke. Nah, sekarang kita lihat petani sebagai warga sistem sosial. Ya, tadi ada struktur sosial. Ini individu petani sebagai warga dari sistem sosial. Ya. Saya ambil yang kuning saja. Itu SS beliau menyingkat dengan sistem sosial. Ya. Masing-masing komponen sistem sosial, termasuk Sumatera Barat, Minangkabau, ya kan, kampung kita, kampung nagari A, nagari B, masing-masing ada punya nagari, itu sistem sosial di nagari itu, ya. Oke, Anda bayangkan kampung Anda masing-masing, kemudian bayangkanlah itu kehidupan sosial, itu disebut dengan sistem sosial di nagari, ya. Masing-masing komponen seharusnya bisa memberikan asupan. Nah, ini bahasa lain dari input, ya. Input asupan, ya, masukan yang berguna yang diperlukan oleh warganya sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Nah, ini dia. Ini kajian sosiologis yang menarik ya, tapi kita tidak bahas terlalu dalam. Harapannya adalah seluruh komponen itu yang 5 tadi bekerja, berfungsi dengan baik ya, sehingga warganya mendapat asupan, ya, mendapat input yang berguna, ya, yang diperlukan oleh warganya, ya kan, sehingga dapat tumbuh, bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, itu dia. Saya ulang kalimat saya. Masing-masing elemen tadi berfungsi dan memberikan input atau masukan yang berguna yang diperlukan oleh warganya untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang. Nah, 3 kata ya, bertahan hidup, tumbuh, berkembang. Kita mulai lahir saja sudah ada kehidupan yang menopang kita, apa elemen keluarga. Tadi ada elemen keluarga, ya kan? Lalu kita diberi makan, ya, diberi kehidupan, ya, diberikan pendidikan informal dengan keluarga. Kita tumbuh menjadi satu individu yang luar biasa sejak kecil, mempunyai karakter, mempunyai nilai-nilai kehidupan, mempunyai sikap, mempunyai pengetahuan, keterampilan sejak kecil, ya kan? Dan sekarang menjadi mahasiswa. Itu contoh fungsi-fungsi elemen warga, elemen sistem sosial hidup di dalam diri kita. Ya, tapi mungkin di antara Anda atau di antara masyarakat ada dalam waktu tertentu mereka mengalami kegagalan dalam kehidupan misalnya kan, atau tidak dapat makan dalam sebulan misalnya kan, atau lebih dari itu ya kan, atau mengalami kekerasan ya kan. Nah, itu berarti ada kegagalan di situ. Nah, tapi itu semua adalah sebuah gambaran bahwa satu sistem sosial bisa mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Sampai sini dapat dipahami tidak kira-kira ini penjelasan saya? Halo? Bisa, Pak. Saya pengen menyapa, saya ingin menyapa. Iya, Pak. Saya ingin menyapa tapi nggak tahu di mana tempat ini. Oke lah, ini ada nih ya. Sekarang saya lihat ini ada partisipan nih. Ahmad Suparmanto ada? Ada, Pak. Oke. Paham kira-kira yang dimaksud dengan kuliah ini? Paham, Pak. Saya berharap speaker yang tidak saya panggil bisa dimatikan saja ya. Siska Yunita, nyambung kira-kira? Nyambung?
Nyambung, Pak. Oke. Saya panggil lagi Ainul Mardiah, nyambung? Ainul Mardiah, Iya, Pak. nyambung? Nyambung, Pak. Oke. Terakhir, Akil, ada Akil? Ada ya Pak, Nyambung kira-kira? nyambung Pak. Oke, baik ya. Ya, itu pilihan yang saya lihat lagi sekarang. Nah, ini. Petani itu menjalankan kehidupannya, okupasi ya, kehidupannya sehari-hari ya. Mempunyai dua fungsi di dalam pandangan ini buat sementara itu. Apa itu? Yang disebut dengan kultivator. Nah, ini istilah yang mesti Anda catat baik-baik ya. Kultivator. Apa itu? Berasal dari kultivar ya, tanaman, tumbuh ya. Kultivator artinya adalah penanam. Nah, itu bahasa yang paling sederhana dari pembudidaya ya. Ada kehidupan masyarakat yang hanya menanam tanpa pengawasan ya, tanpa pemeliharaan, cukup tanam saja selesai. Bahkan ada yang kehidupannya bukan lagi menanam, memetik saja ya, memetik saja ya. Jangankan 4.0 ya, 1.0 pun nggak mungkin tidak. Dia hanya memetik saja. Ada kehidupan masyarakat yang seperti itu di tempat lain ya. Nah, ini disebut dengan, berarti dia belum petani sebetulnya. Tapi kalau petani dia udah menanam, walaupun mungkin belum ada pupuk, belum ada pengolahan lahan, pokoknya tanam aja gitu ya. Nah, tentu ada lagi yang pembudidaya yang udah begitu luar biasa ya. Dan yang kedua fungsinya sebagai manajer usaha tani. Nah, ini yang udah naik nih, manajer usaha tani ya. Yang dijalankan secara bertanggung jawab dan memanfaatkan segala aset, segala sumber daya, cangkulnya, paculnya, mesinnya, ya kan, keuangannya, ya kan, untuk membeli benih, membeli pupuk dan lain-lain, ya, agar mereka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, ya. Oke. Kedua fungsi ini, yaitu fungsi pembudidaya dan fungsi sebagai manajer, berkaitan satu sama lain. Tetapi kita akan bahas di sini fungsi yang kedua sebagai manajer usaha tani. Kalau pembudidaya itu kita bahas di tempat lain, di budidaya ya. Anda sudah belajar juga sedikit ya. Oke. Nah, pengambil keputusan itu fungsi yang pertama ya. Kedua, merencanakan usaha tani. Oh ya, saya lupa. Apakah Anda sudah kuliah usaha tani belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Oh ya. Sudah, Pak. Anda ini semester 3 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Usaha tani semester berapa? Semester Sekarang, sekarang Pak. Pak. Sama Pak. juga ya. Oke, mantap lah itu ya. Baguslah kurikulum kita ya. Jadi semua bergandeng ya, bersamaan ya. Oke, jadi Anda udah paham lah apa itu usaha tani ya. Walaupun belum sempurna ya, belum lengkap. Oke, jadi tugas manajer yang pertama fungsi manajer pengambil keputusan. Dia akan memutuskan tanam sekarang atau besok. Nah, sekarang atau pekan depan. Ya, hujan sudah mulai menurun ini ya kan, nah, atau sudah mulai turun, apakah tanam sekarang? Nah, itu ada keputusan ya, yang paling sederhana. Mau tanam padi atau tanam singkong, nah, itu juga keputusan ya kan. Mau tanam padi atau tanam cabai, itu juga keputusan ya kan. Nah, lalu setelah dia ambil keputusan maka dia merencanakan ya kan. Kalau tanam cabai berarti apa yang dilakukan ya kan, benihnya di mana dan lain-lain, uangnya berapa, oke ya. Baik. Lalu yang ketiga, memasarkan hasilnya, mengambil keputusan, merencanakan usaha taninya, melaksanakan usaha taninya, dan memasarkan hasil usaha tani. Itu yang paling penting ya. Dengan demikian maka pertanian atau farming itu tidak lagi sekedar cara hidup, way of life, tetapi dia adalah usaha bisnis. Yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Nah, jadi itu kira-kira, oleh karena itu, ya, tolong ingat baik-baik ya. Nih, saya di sini kasih warna kuning nih, mestinya kan. Coba, bisa nggak saya kasih warna kuning nih? Sambil kuliah nih. Semoga bisa. Oh, kuning juga. Saya pengen kasih warna hijau. Nggak ada warna hijau ya. Oke. Saya kasih warna kuning penuh aja lah, nih.
Nah, itu dia ya. Oke. Udah ya. Nah, jadi baca. Produktivitas pertanian yang melimpah tidak selalu seiring dengan keuntungan yang besar. Nah, itu bedanya ya. Anda harus paham itu ya. Jadi, sebagaimana pernah saya sebut di beberapa kuliah lalu bahwa jangan pernah bermimpi tentang keuntungan besar dari produksi yang melimpah. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi pertanian, Anda memahami bahwa produksi tanaman atau produksi tanaman yang melimpah, yang tinggi panennya, hasilnya bagus, belum tentu bermakna keuntungan. Ya. Kenapa itu anggun? Kok itu kalimatnya anggun? Coba tolong jelaskan anggun. Iya, Pak. Ada anggun ya? Ada, Pak. Nah, coba jelaskan kenapa kok begitu kalimat saya itu? Kenapa produksi melimpah belum tentu keuntungan yang besar? Jawab aja kenapa sih? Jangan mikir lama-lama, kan boleh salah kalau dengan saya. Lupa ya. Dinda Novitasari ada? Halo Ada, Pak. Dinda. Iya, Pak. Coba jawab. Kalau menurut saya, Pak, kenapa produktivitas pertanian melimpah tidak selalu seiring dengan keuntungan yang besar? Bagi petani, produksi yang melimpah bukan segala-galanya, sebab yang utama bagi mereka adalah keuntungan yang nyata dari usaha taninya. Karena setiap produk dari pertanian itu juga belum tentu memiliki Ayo teruskan. Karena produk dari pertanian itu juga belum tentu memiliki kualitas yang selalu bagus. Pasti ada yang memiliki kualitasnya itu yang tidak bagus. Jadi keuntungannya itu juga belum tentu besar, Pak. Walaupun produknya itu tinggi atau melimpah. Sudah? Tetapi jika dia memiliki produk yang sedikit, tetapi kualitasnya bagus, dan itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Oke. Ya benar, tapi masih belum tepat karena panahnya masih agak tidak di tengah itu. Ya, tembakan panahnya nggak pas. Tapi oke lah ya. Dahlia, ada Dahlia di sini? Ada, Pak. Coba jawab, betulkan atau tambahkan kalimat yang tadi. Kalau menurut saya, produktivitas petani yang melimpah tidak selalu seiring dengan keuntungan yang besar. Itu yang pertama seperti yang dikatakan oleh Saudari Dinda, yaitu dari Ya kalau segi yang udah jangan kualitas. diulang lagi. Iya, Pak. Kalau menurut saya, misalnya ketika dia tuh panen, Pak, tapi harganya menurun gitu, Pak. Kan sekarang nih, Pak, banyak orang, misalnya kan harga cabai sekarang nih lagi mahal, Pak. Terus orang berbondong-bondong untuk menanam cabai gitu, Pak. Terus pas dia beli bibit cabainya tuh kan agak mahal, Pak. Terus nanti pas dia panen ternyata harga cabai udah turun gitu, Pak. Terus kan dia rugi gitu, Pak. Meskipun hasil panennya itu banyak, Pak, tapi harganya sudah menurun gitu, Pak. Oke, kalimatnya agak ambigu ya, agak ragu-ragu dan agak ya dikit lagi sih ya. Saya tanya kepada mana laki-laki ini, perempuan semua yang terbaca ini. Gusra, ada Gusra? Ada, Pak. Halo Gusra. Oke, susah sinyalnya ya. Ya, saya panggil lagi perempuan lagi nih. Haryana Safitri ada? Ada, Pak. Oke, Haryana. Yang betul Pak. harganya menurun atau harganya apa kira-kira yang tepat? Kalau terjadi panen melimpah, hasil yang melimpah, yang betul itu apa? Harga menurun apa harga apa? Harganya menurun, Pak. Menurun. Kenapa menurunnya? Karena hasil yang melimpah tuh jadi banyak hasilnya, jadi
Bingung petani mau digimanain, Pak. Ya, jadi Anda semua tolong ingat baik-baik ya. Jangan ragu kalau bicara dan jangan lupa dengan hukum supply demand yang sederhana itu. Ingat kurvanya ya. Supply demand paham? Masih ingat ya? Ya, kalau jumlah Q-nya meningkat, maka kalau jumlah Q, jumlah panen, jumlah Q, produksi meningkat, sementara yang membelinya itu terbatas atau tidak bertambah atau tetap saja, maka secara ekonomi harganya akan turun ya, atau rendah ya. Secara otomatis dia akan turun. Itu hukum ekonomi seperti itu ya. Nah, itulah makanya kalau ada produksi pertanian ya, ketika panen melimpah, karena yang menanam tadi disebutkan bukan cuma satu orang, tapi hampir satu kampung, satu desa, satu nagari. Sementara yang membeli di pasar kampung, yang membeli di pasar nagari tidak bertambah, ya maka akan terjadi penurunan harga. Betul tadi penurunan harga. Kenapa? Karena masing-masing akan segera menjual dan itu orang akan segera turun otomatis itu ya, supaya barangnya terbeli. Itulah sebabnya sebagai mahasiswa penyuluhan, ya, sebagai mahasiswa penyuluhan, tolong catat baik-baik dan ini direkam dalam suara ini. Sebagai mahasiswa penyuluhan, saya sebagai dosennya menyatakan bahwa kurangilah kalimat-kalimat yang menyatakan wahai petani, mari kita berproduksi yang tinggi karena kita akan sejahtera. Tidak ya. Petani itu yang penting bukan produksi yang melimpah, bukan segala-galanya bagi petani. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang nyata. Keuntungan yang nyata itu berkait satu, betul tadi, berkait dengan kualitas. Itu berarti budidayanya dibetulkan, ya kan? Namanya better farming. Masih ingat dengan istilah better farming? Ya. Nah, setelah better farming itu benar, benihnya, tanamannya, budidayanya, pemeliharaannya, ya kan? Sampai kepada menjelang panen itu namanya better farming. Itu berkualitas ya. Kualitas tanaman tidak akan muncul dengan baik jika pembudidayaannya lemah atau tidak benar. Ya. Setelah dia berkualitas, kalau hampir semua produksi petani berkualitas, kalau hanya pasar yang itu, maka dia tidak akan mendapatkan harga yang tinggi. Oleh karena itu, kalau panennya melimpah, mesti ada orang. Nah, mesti ada orang ya yang membuka pasar baru di tempat yang lain, yang menghubungi pasar baru dengan di tempat lain. Ya, dia membantu petani untuk membuka pasar di tempat yang lain agar harganya tidak jatuh, tapi tentu berkurang sedikit karena ada ongkos angkutnya. Sampai sini paham enggak kalimat saya kira-kira? Paham, Pak. Faiza paham? Paham, Pak. Oke ya. Paham, Pak. Disitulah yang saya katakan kepada Anda, mumpung sedang saya sebut begitu, ya kan, sejak sekarang Anda semester 3 ya. Janganlah menunggu terlampau lama, mumpung Anda di kampung, yang nanti saya akan tugaskan itu, fotolah kampung Anda itu, kemudian bikinlah video kecil, ya kan, uploadlah di YouTube Anda, atau uploadlah di Facebook Anda, ini adalah kampungku, ini adalah kebun-kebun tanaman di kampungku, kemudian Anda mulai berkomunikasi dengan orang-orang lain di tempat lain, menawarkan barang-barang itu, dan Anda secara perlahan telah membuka diri menjadi pembuka pasar bagi petani. Paham yang saya maksud kira-kira? Paham, Pak. Aplikasi Paham, Pak. petani sekarang banyak sekali ya aplikasinya. Ada orang-orang milenial lah ya, nggak perlu saya ajarkan itu ya. Baik. Nah, itu kira-kira yang maka keputusan petani itu menjadi sangat penting ya. Apa yang akan ditanam, apa yang diusahakan, apakah musim tanam dan lain. Tapi selalu begitu petani akan menghadapi hal yang berulang dan berulang ya.
Oleh karena itu, petani-petani muda seperti Anda dan kita ini bisa berbuat sesuatu yang bisa membantu para petani-petani kita yang sedang menanam di pedesaan kita, ya. Nah, itu saya kira dulu nanti ini soalnya sudah terlampau jauh ke masalah perencanaan, ya. Oke, sampai di sini. Nah, ini tantangan, ya. Tantangan bagi peneliti, ya. Jadi itu bisa Anda pahami. Nah, adanya sistem pengumpulan dan penyebaran informasi dan data, tuh kan, diperlukan petani sebagai manajer usaha, ya. Perlu dibangun di setiap provinsi. Nah, itu ya nggak usah mimpi provinsi lah. Anda pribadi-pribadi pun bisa membantu petani dengan cara yang tadi, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya pindah ke tempat yang kita akan bahas ini? Ada? Kita sampai jam 9 aja, ya. Nggak berlama-lama lah, ya. Maksimal 1 jam lebih dikit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Serius? Oke, coba saya tes. Ada Hilma? Hilma? Ada, Pak. Hilma? Ada, Pak. Oke. Hilma, coba sebutkan 1 dari 5 komponen sistem sosial tadi. Komponennya tadi, Pak. Apa? 1 dari 5 sistem sosial apa tadi? Muhammad Iksan ada? Iksan? Sengaja bersembunyi. Ada Iksan? Ada, Pak. Coba sebutkan 1 dari 5 tadi. Komponen dari sistem sosial. Pendidikan, Pak. Pendidikan. Apa contohnya? Contoh pendidikan bagi petani itu pendidikan seperti pendidikan non formal gitu, Pak. Bagus. Apa contohnya yang konkret? Kalau dia kan pendidikan ada 2, formal dan non formal. Kalau formal seperti lembaga pendidikan seperti sekolah dasar gitu, Pak. Kalau non Pendidikan formal petani tadi yang non formal apa contohnya? Kan udah bilang tadi. penyuluhan gitu, Pak. Dari Itu caranya. Oke, kita sering ingat. Nuzrafi Ardan. Halo, ada? Halo Pak, ada Pak. Oke, coba sebutkan 1 elemen yang sedang kita bahas tadi lebih mendalam selain dari pendidikan. Ada 1 yang penting banget yang sedang kita bahas sampai tuntas nih sekarang. Apa namanya? Apa elemennya? Ulang lagi bertanya Pak, putus-putus tadi Pak. Kan tadi ada 5 elemen. Saya tanya 1 udah dijawab oleh kawan, namanya elemen pendidikan. Sekarang kita sedang bahas sesuatu yang penting dari yang lain tuh. Apa tuh ya dari yang lain tuh? Dari 4 lagi tuh. Yang akan kita bahas nanti tuntas sampai kepada akhir kuliah apa tuh? Elemen yang mana itu? Halo? Halo Pak. Kenapa kok sibuk sekali? Lupa. Ngapain itu? Ya Pak, tadi ada 5 elemen yang dibahas tadi Pak. Dari yang sebutkan tadi pendidikan, tapi yang 4 tadi lupa Pak. Ya udah matikan speaker Anda lah. Mengheboh ya. Enda Ramayani ada? Ada Enda? Halo Enda? Windy Amanda ada Windy? Windy.
Windy. Iya, Pak. Coba jawab. Windy baru masuk, Bapak, karena baru isi paket. Akil, ada Akil? Ada, Pak. Coba jawab. Saya ulang pertanyaannya. Tadi udah dibahas soal 5 elemen. Saya tanya kepada kawan tadi, dijawab 1 pendidikan. Sekarang yang saya tanya, yang sedang kita bahas sampai tuntas nih, elemen yang mana itu? Struktur sosial, Pak. Bagus. 100 buat kamu ya. Itulah sebabnya saya bilang kepada Anda semua, kalau ragu mari bertanya. Ya. Kita ini tidak pakai ketemuan. Ya, sedangkan di kelas aja nggak bertanya masih belum paham, apalagi nggak ketemu nih, wajah nggak ngelihat, ya kan? Apakah Anda sedang apa, ya kan? Oke lah, ya kan? Jadi saya ulang sekali lagi, dari 5 itu yang akan kita bahas tuntas nanti sampai dengan selesai kuliah ini, sampai dengan UAS, itu adalah struktur sosial dari sistem sosial. Apa itu? Enggak semua juga. Kita akan bahas tentang kelompok tani sudah kemarin oleh Bu Vera, dan sekarang kita akan fokus kepada kelompok organisasi petani gitu ya. Nah, salah satu yang kita bahas soal petaninya ya, sebagai manajer itu sebagai unsur paling utama ya, unsur dari unsur. Nah, bayangkan ada itu bahasa itu ya. Yang paling utama dari sistem sosial. Oke. Sampai sini stop kira-kira. Ya, saya stop share screen dulu. Ini udah selesai. Ya, itu udah selesai. Kemudian coba saya stop dulu ini. Nah, kita masih punya waktu sedikit lagi ya, 1/4 jam lagi mungkin, nggak banyak lah ya. Nah, saya akan tampilkan bahasa yang ketiga. Ya, bahasa yang ketiga ini dia. Ya, satu buku yang saya berharap Anda bisa membacanya, dan nanti 2 hari lagi akan saya bikin pertanyaan untuk beberapa pertanyaan yang bisa Anda mulai mencari data-data agar mampu menjadi sebuah kegiatan lapangan ya. Ini sebuah buku bagus ya, bukan buku sih, makalah ya, yang dibuat oleh Pak Dr. Sahyuti, ya, seorang peneliti di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, ya, dan juga adalah salah seorang anggota dari Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional ya, Komisi Nasional ya, dan disampaikan pada 2018 ya di kegiatan Semiloka peringatan Hari Tani di Unan Padang ya, ini di Padang ya. Petani dan organisasi petani, urgensi kepentingan organisasi petani pada level kabupaten dan kota ya. Inilah wajah-wajah mereka ya, wajah-wajah petani yang selalu digambarkan, bahkan jarang dihitung, nggak pernah foto-foto mereka dalam kegiatan kepetanian ya. Wajahnya semakin menua, ya, di kampung kita semakin tua para petani, yang muda-muda belum muncul terlampau banyak ya, belum muncul yang banyak. Nah, petani, pertanian dan agama ya, ini karena beliau seorang yang Muslim, maka beliau mengutip beberapa bagian-bagian penting yang membuat kita akan terkaget-kaget ya. Akan terkaget di dalam agama Islam ada seperti ini, dan kalau di antara Anda ada yang beragama Nasrani, Kristen, Protestan, mungkin ada yang Buddha dan lain-lain, bisa kita lihat di tempat kita masing-masing. Nah, inilah contoh ya. Contohnya misal Anda lihat nih, tidak ada makanan yang lebih baik dikonsumsi oleh seseorang kecuali yang diperoleh dari pekerjaan tangannya. Tuh, memang betul bekerja itu membuat martabat ya. Nabi Daud makan dari pekerjaan tangannya, ya itu dia ya. Dan yang paling parah nih, yang paling kaget, membuat saya kaget nih, barang siapa yang di waktu sorenya merasa kelelahan karena kerja tangannya dan dia ikhlas di dalamnya, maka di waktu sore itu ia mendapatkan ampunan. Tuh bayangkan. Tidak terlampau banyak sholat mereka, tapi mereka mendapatkan ampunan dari Allah langsung ya. Nah, itu dia ya. Jadi luar biasa. Ini contoh-contoh pekerjaan para nabi dan para wali-wali ternyata berkaitan dengan pertanian ya, pertanian. Semua wali-wali yang 10 itu semuanya bertani, berdagang, dan juga sebagai manajer usaha tani ya. Jadi bukan main ya. Nah, ini ya, nih lihat nih.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan tangan Mu'az bin Jabal yang kasar dan tebal saat bersalaman. Nah, tentu kalau tangan petani pasti kasar dan tebal. Ya. Kenapa? Ya, kan dia pegang pacul, pegang pangkul ya. Ketika ditanyakan, Mu'az pun menjawab, kenapa tanganmu tebal wahai Mu'az, kata Rasul. Tangannya ini tebal karena bekerja keras ya Rasulullah. Tangan ini dipakai untuk pemiliknya untuk mencari nafkah. Dan ini yang paling menggetarkan saya nih. Ini yang paling menggetarkan saya nih. Ya. Lihat nih. Rasul mencium tangan kasar, keras dan tebal itu. Bukan Mu'az sahabat yang mencium Rasul, tapi Rasul yang mencium tangan sahabat itu dan berkata, tangan ini dicintai Allah dan Rasulnya dan tidak akan disentuh api neraka. Oh, luar biasa. Kecuali tangan itu juga berbuat yang maksiat ya, atau membuat yang kriminal ya. Nah, itu bahasa yang hukumnya. Nah, lihat, ini jarang di ceramah-ceramah orang nih ya. Ini jarang di ceramah, ini ada bukunya, nanti cari websitenya Pak Sayuti, semoga ada soft copy-nya bisa Anda download saja ya, beliau gratis omnya. Nah, itu contoh bahwa petani itu sebetulnya punya ruh nilai yang luar biasa ya. Nah, ini jarang orang kemukakan ya, jarang orang kemukakan. Oke. Nah, ini materi presentasinya bisa Anda baca saja baik-baik, gambaran petani Indonesia, agenda perlindungan, perkembangan petani. Nah, saya akan masuk ke nomor 3 mungkin sedikit ya. Nah, ini soal buku yang lain bisa Anda lihat nanti cari Google ya, strategi induk pembangunan pertanian. Nah, ini yang kalau hitam ini digogelkan saja ya. Dicari di Google ya, minta dapat bukunya ini ya. Nah, oke. Nah, ukuran martabat ya. Ini ada sebuah istilah, petani yang bermartabat ya. Nah, ini ukuran martabatnya ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah baru namanya family farming ya. Tanaman pertanian keluarga ya. Ini dia penting-pentingnya ya. Oke. Ini latar belakang aja. Tugas dari pemerintah nih. Ya. Jadi tugas pemerintah itu adalah ini, to access and control over natural resources ya. Jadi mengontrol sumber daya alam ya dengan sebaik-baiknya ya kan. Mempromot sustainable, keberlanjutan. Apa itu agroekologi ya kan? Lalu memelihara pasar sebetulnya. Ini tugas pemerintah sebetulnya, tapi kan belum dilakukan kan. Penguatan organisasi, ya, mempromot petani muda, agriculture among the youth, ya, mempromosi petani muda. Sekarang sudah ada petani-petani milenial namanya kan. Nah, agenda yang dibutuhkan ini dia, ya, agenda yang dibutuhkan, ya. Oke, Anda baca pelan-pelan ya. Nah, sekarang agenda perlindungan nanti kita bahas minggu lagi. Nanti ini saya kosongkan dulu. Saya lompat saja ini, bukan ini, nanti kita bahas. Nah, mana dia? Saya masuk ke, nah ini, ya, Organisasi Petani Indonesia, ya. Oke. Nah, kondisi organisasi petani Indonesia. 1, petani harus berorganisasi secara formal. Kenapa? Karena sendiri dia nggak kuat menahan tantangan pasar. Ya, tidak kuat sebetulnya ya kan, maka dia perlu berkelompok, perlu berorganisasi agar kuat ya, agar kuat bersama-sama ya. Namun, nah ini namun ya, namun kata Pak Saiti dalam penelitiannya, namun organisasi petani tidak berkembang baik. Kenapa? Ada beberapa penyebab nih hasil studi beliau. 1, pada sisi keilmuan, konsep dan teori berkenaan dengan lembaga dan organisasi lemah. Tidak konsisten, tidak ada konsep dan teori yang baku. Nah, ini temuan nanti kita bahas ya. Kedua, kebijakan yang inkonsisten. Paham nggak istilah inkonsisten? Lalu? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, kenapa baru saya tanya kok baru Anda baru bilang tidak gitu? Jadi kan saya bilang tadi, kalau ada yang nggak bertanya langsung ngomong saja, jangan dibawa tidur ya. Inkonsisten tuh guys, potong. Kalau konsisten paham nggak? Tahu nggak konsisten? Nggak juga. Konsisten itu apa? Apa tuh konsisten? Apa? Timbang, Pak. Apa? Pegang teguh, Pak. Pegang teguh.
Ya, boleh begitu ya. Jadi kalau A ya A, kalau B ya B, itu namanya konsisten. Ya, kalau A di awal nanti A2, A3, A4 itu namanya konsisten, ya kan? Kalau A, B, C berarti D, E, F itu konsisten namanya. Kalau 1, 3, 5 berarti 7, 9, 11 itu konsisten namanya. Nah, yang terjadi adalah inkonsisten, berarti tidak konsisten. Nah, itu ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang tidak konsisten tentang lembaga dan organisasi, ya kan? Bahkan cenderung kepada ke arah pemaksaan, ya kan? Ya kan? Ada lagi wakil pusat di daerah, itu bagian-bagian yang akan menjadi tantangan kehidupan petani kita, ya kan? Nanti Anda sebagai mahasiswa untuk studi, semoga nanti menemukan istilah-istilah ini di lapangan, ya. Anda temukan, diskusi dengan mereka. Apa iya mereka dilemahkan atau apakah memang mereka dipaksa, ya kan? Nah, bisu ada diskusi. Atau jangan-jangan di antara Anda udah mengalami karena Anda bersama dengan orang tua kan gitu. Ya. Kalau Anda mau bercerita sekarang bagus. Pak, saya anak petani nih Pak, begini ya. Adakah di antara Anda yang mau bercerita, sharing informasi, sharing pengalaman ada pagi ini? Ada? Tak ada? Ya sudah, nggak apa-apa. Oke ya, kalau belum ada. Nah, ini lihat perkembangannya, coba kita lihat nih. Perkembangan organisasi petani Indonesia 2013-2017 ya. Ini ya, jumlah Gapokta KEP ini kelembagaan ekonomi petani ini jumlahnya semakin meningkat, sebetulnya bagus ya. Bagus ya, nih dari 10.000 ya. Oke, ada yang tanya itu. Nah, ini ya, ini data. Nah, lihat nih, apa yang merah nih? Oh, kelompok tani yang banyak, kelompok tani itu banyak meningkat terus ya kan? Nah, ini ada semua. Pokoknya ada perkembangan meningkat lah ya, walaupun ada yang tidak signifikan, yang kecil aja ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini keberadaan organisasi petani Sumbar. Nah, ini ada nih. Ada asosiasi petani Lada, ada asosiasi petani Gambir ya kan? Ada juga misalnya asosiasi pemberdayaan pedulikan Danau Meninjau, ada lagi asosiasi kopi Solo Selatan, Solo Rajo sekarang ya kan, dikenal dengan Solo Rajo. Kemudian ada pula asosiasi petani kelapa sawit di Pasaman sana. Ada juga asosiasi pakan mandiri nasional ya untuk perikanan ya kan. Ada juga misalnya asosiasi tanaman hias, mana tuh? Nah, tanaman hias di Payakumbuh, asosiasi petani tanamannya di Kota Parangpanjang dan lain-lain bisa Anda temukan di kampung Anda mungkin selain kelompok tani ya, selain kelompok tani. Oke, nah urgensi atau kepentingan keberdayaan organisasi petani, ya kan? Nah ini fungsi administrasi, fungsi komunikasi, fungsi kolektivitas, ya, fungsi kebersamaan, fungsi partisipasi, dan fungsi perwakilan ya, perwakilan ya. Nah itu kira-kira ya, terakhir nih justifikasi pembenaran tentang organisasi petani ya. Nah ini dia ya, bisa Anda lihat ini. Jadi di buku strategi induk pembangunan pertanian di milik Kementan tahun 2013-2045, pilar dan strategi utama adalah pengembangan sumber daya insani yang kompeten dan berkarakter, ya. Tantangan dan manfaat, tantangan dan peluang, ya kan? Ya, arah landasannya, ini dia ya. Nah, kelembagaan petani di undang-undang ya, bisa Anda baca baik-baik. Jadi sebetulnya intinya adalah penting betul tumbuhnya organisasi petani, ya, penting betul. Tetapi organisasi yang tumbuh dari bawah, nah, gitu ya, yang kuat administrasinya, yang kuat komunikasinya, yang bagus fungsi ekonominya, membantu para petani dalam dalam kehidupan berusaha tani, ikut dalam partisipasi pembangunan, ya kan. Tetapi faktanya ini dia, ya kan. Administrasi atas bawah, ya, mengalami gap, ya, Gapoktan, ya, koperasi, ya, atas bawah ternyata. Asosiasi tidak, ya, kan itu, ya. Jadi Anda lihat, ya, ada yang partisipasi lemah. Ya. Jadi gimana caranya itu? Nah, itu. Ini tugas kita menghidupkan ya, yang lemah-lemah ini kita ganti yang kuat-kuat ya. Saya kira itu dulu mungkin pagi ini ya.
Bisa Anda baca ini pelan-pelan nih. Contoh lagi terakhir. Jenis organisasi, dusun, organisasi individual. Saat ini menjadi kelompok tani, ya kan? Ke depan mungkin menjadi kelompok tani dan koperasi primer. Di desa ada yang namanya Gapoktan, koperasi. Di kabupaten juga ada namanya KTNA, Kontak Tani Nasional Andalan, ya kan? Nah, itu saya kira begitu, kira-kira nanti bisa Anda baca pelan-pelan secara bertahap ya. Kita akan bahas, kemudian akan saya bantu dengan 2-3 pertanyaan untuk bisa Anda temukan di lokasi Anda masing-masing. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Ada pertanyaan umum dari Anda kira-kira? Silakan, saya buka pertanyaan. Silakan. Sebelum kita foto bersama. Sari, mau bertanya? Enggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan Sari, silakan. Tiwi, Pak. Tadi relasi atas ke bawah itu maksudnya apa ya, Pak? Oke, bagus. Maksudnya adalah dia bersifat agak diperintah dari atas. Apa itu atas? Desa, atau nagari, atau kecamatan, atau bahkan kabupaten. Itu namanya hubungan atas bawah. Jadi para petani disuruh bikin kelompok, disuruh bikin organisasi, disuruh kalimatnya itu bukan karena inisiatif petani sendiri mau membuat kelompok gitu ya. Bukan karena gagasannya di kelompok. Ya. Nah, itu namanya atas bawah. Nyambung kira-kira? Sari? Nyambung, Pak. Nyambung Terima ya. kasih, Pak. Oke. Tiwi, Pak. Maaf, Pak. Oh, TV, oke, TV ya. Nah, itu dia TV. Sekarang saya tanya pada TV. Kira-kira kalau yang seperti itu akan bertahan lama atau bertahan sebentar tuh? TV? Kalau cuma disuruh akan bertahan sebentar, Pak. Bagus. Ya, itu dia masalah yang kita alami ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? 1, 2 lagi. Ada pertanyaan? Halo? Tak ada? Izin bertanya, Pak. Siapa tuh? Oh, Zulfahmi. Ya, silakan. Bukan saya tadi, Pak. Ya udah, kalau bukan matiin lah. Mati speakernya. Siapa tadi yang mau tanya? Widya? Iya, Pak. Oh, silakan Widya, silakan. Ya, jadi gini, Pak. Jika di suatu desa itu tidak ada organisasinya itu gimana, Pak? Maksudnya apa tuh? Kan ada di desa Vidya nih, Pak. Mm-mm. Di sini tuh ada nggak ada organisasinya tuh, Pak. Mm-hmm. Nggak ada gapoktannya. Jadi gimana tuh, Pak? Gimana? Nah, ya, Pak. Apaan yang gimana maksudnya? Kira-kira menurut Widya kehidupan petaninya gimana? Kehidupan petaninya kuat atau enggak? Kalau harga sedang tinggi, harga Kuat sedang... sih, Pak. Iya, silakan Widya cerita coba. Halo, Pak. Silakan cerita, gimana kondisinya kira-kira sehari-hari? Ya, petaninya tuh ya petani mandiri aja gitu, Pak. Nggak ada kayak nggak ada organisasi, kayak nggak ada perkumpulan untuk kayak memberikan edukasi gitu, Pak. Nggak ada. Oke. Cuman dia petani yang mandiri gitu. Ya, sekarang saya bertanya kepada Widya. Yang lain dengar ya. Sekarang saya bertanya kepada Widya. Menurut pengamatan Anda, karena Anda berada di kampung itu ya kan, Anda mungkin lahir di situ atau besar di situ atau sekarang tinggal di situ. Belum saya tanya nama kampungnya, nama nagarinya. Itu kalau dari keadaan sedang panen raya, kemudian kondisi harganya seperti apa tuh kira-kira? Kalau untuk produksi panennya itu bagus, Pak. Apalagi kemarin ada abang petani itu pendapatannya bagus, padahal cuma sekali gitu, Pak. Enggak, Walaupun pertanyaan ada saya begini, pertanyaan organisasinya saya gitu. adalah
secara umum, ketika petani panen bersama pada sebuah tanaman tertentu, apa yang terjadi dengan pasarnya, dengan harganya kira-kira? Pernah mengamati nggak, Widya? Belum ya? Belum atau sudah? Belum sih, Pak. Nah, nanti itu menjadi bagian dari semuanya. Kan salah satu fungsi, ya, saya ulang tadi, salah satu fungsi dari organisasi itu adalah memperkuat petani sebetulnya, ya, memperkuat kepentingan petani, ya, membantu petani dalam masalah harga. Bagaimana masalah harga? Ya, kalau dia berkumpul bersama, dapat dicarikan jalan keluar untuk mencari pasar yang lain, gitu kan? Tapi, nah ini tapi ya, tapi dalam kehidupan sekarang ini, dengan kehidupan yang 4.0 ini, sebetulnya organisasi boleh saja nggak berguna, karena masing-masing individu bisa mencari harga dengan bantuan 4.0, ya kan, mencari link atau relasi ke tempat lain di luar kampung itu, ya, dan dia datang untuk mengambil barang kita, boleh juga, tetapi secara umum, ya, saya katakan sekali lagi, secara umum, kelompok petani maupun organisasi petani itu penting, ya, di dalam membantu petani untuk belajar bersama, untuk mungkin menjadi unit usaha bersama, ya kan, atau bahkan menjadi tempat usaha pemasaran, gitu ya. Itu kira-kira Widya ya. Ya, nanti itu menarik tuh ya, di kampungnya nggak ada organisasi, ya, nggak ada kelompok. Ya. Saya kira cukup ya. Nanti kepada Anda sekali lagi saya buka absen island-nya. Kalau gagal, bukan kalau gagal, dilengkapi dengan segera komitinya itu siapa yang biasa bikinkan Google Form absen. Judulnya adalah kuliah pekan ke-9 mata kuliah dinamika DKOP, ya, dengan topik organisasi petani. Saya kira begitu. Mau foto juga? Kalau mau foto, silakan hidupkan fotonya, videonya. Saya screenshot dulu ya. Itu saya kirimkan mudah-mudahan ya. Berapa layar nih? Oh, ada 2 layar. Oke, sekarang saya coba di layar 1 dulu ya. Nuzrafil Ardan, Reska Salbila, Taufik Aljabar, Anggun Sagita, Tesa belum muncul wajahnya. Kalau udah nggak ada, saya langsung screen aja ya. Oke, cepat Tesa, Reska, Salsabila, Taufik, nggak ada. Oke. Ya, 1. Kemudian sekarang yang kedua. Ya, wajah 2. Silakan. Mana dia? Oke, Dahlia tak ada wajahnya. Rita, Septi, Winda, Amanda, Tiara, Faiza Mula, Hania Rahma. Nggak ada. Oke. Baik. Saya ulang sekali lagi. Oke, satu lagi. Terakhir. Nah, kelas yang pertama tadi, grup tanya. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan keterlambatan saya tadi. Dan semoga kita bermanfaat dalam kuliah ini dan Anda selalu sehat, ya, menjaga kepentingan COVID kita ini, ya, protokol COVID maksud saya, ya, semoga kita selalu sehat, berbahagia ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.